Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Ini materi terakhir ya, pembahasan latihan soal terakhir nih. Di video ini Miss akan berikan contoh soal dan pembahasan soalnya tentang sudut pusat dan sudut keliling. Oke, yang ketinggalan materi-materi sebelumnya boleh cek di playlist kelas 8 ya. Itu sudah banyak materi dan contoh-contoh soalnya terkait lingkaran. Oke, untuk ini simak baik-baik ya. Nah, yang pertama nih, ini ada lingkaran, diminta cari sudut X-nya. Nah, kalau kita lihat, ingat hubungan sudut pusat dan sudut keliling itu bisa dihitung jika dia menghadap busur yang sama. Kalau kita lihat sudut X ini dia menghadap busur yang ini nih. Ya, lalu yang 30 ini juga menghadap busur yang sini. Maka dari sini kita bisa langsung bilang X itu adalah 2 kalinya 30, 2 dikali 30. Karena kita ingat sudut pusat itu adalah 2 kalinya sudut keliling. Nah, ini diingat ya. Jadi pusatnya, karena X ini ada di pusat lingkaran, maka 2 kalinya sudut yang ada di lingkarannya. Maka X sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Nah, syaratnya dia menghadap busur yang sama. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada X dan Y. Pertama, apa dulu nih? Kita lihat X itu menghadap busur apa? X itu menghadap busur yang sini nih. Oke, sebentar, Miss ganti dulu. X itu menghadap busur ini. Ya, X menghadap busur ini berarti kita harus cari sudut pusat yang menghadap busur ini juga. Yang mana? Oh, ternyata sudut yang sini, Miss. Miss tandain deh ya, biar kelihatan hubungannya. Warna apa nih enaknya? Warna merah. Maka X ini hubungannya sama ini. Miss tulis X aksen deh. Nah, menghadap busur yang sama. Sedangkan Y itu menghadap busur yang sama yang ini juga. Nah, berarti kita cari dulu nih sudut yang X aksen. Sudut X aksen berapa? X aksen itu kan bertolak belakang sama 100. Berarti dia 100 derajat juga. Kenapa? Bertolak belakang. Nah, berarti sama ya. Sama besarnya. Nah, sekarang X itu sudut apa? Sudut keliling. Sudut keliling itu adalah setengahnya dari sudut pusat. Maka setengah dikali 100 sama dengan X-nya berarti 50 derajat. Nah, lalu Y-nya gimana? Y-nya sama. Y-nya itu kan menghadap busur yang sama Y aksen. Berarti setengah dikali 100 juga. Sama dengan 50 derajat. Maka X dan Y sama-sama 50 derajat karena besar sudut pusatnya sama. Oke? Nomor berikutnya ya. Tentukan besar sudut X, Y, Z. Nah, sudut X, Y, Z. X itu, nah sekarang minta kalian perhatikan ini ya. Oh, itu kan pusat lingkaran. Ya, garis ini sama garis ini itu kan panjangnya sama-sama jari. Maka Miss tandain di sini. Ini kalau situ X, maka di sini juga X. Ya, karena sama-sama jari-jari. Maka kita bisa cari dulu X-nya berapa. 1 segitiga total sudutnya 180. Maka X ditambah 60 sama dengan 180. 2X sama dengan 180 dikurangi 60. Maka X-nya adalah 120 dibagi 2. Dapatlah X-nya 60 derajat. Dapat X. Sekarang Y. Y-nya berapa? Nah, Miss tulis lagi di sini warna hijau Nih. Nah, ini kan diameter garis lurus. Totalnya berapa? 60 derajat. 180 derajat. Yang ini 60 derajat. Berarti sini adalah 120 derajat. Nah, balik lagi tadi. Ini kan 1 segitiga totalnya 180
derajat. Kan sama ya, Y sama Z sama-sama jari-jari. Maka bisa tulis nih bahwa Y itu sama dengan Z karena sama-sama jari-jari. Ini sama-sama jari-jari. Nah, maka kalau Miss mau tulis 120 ditambah Y ditambah Z kan sama dengan 180. Karena Y sama dengan Z, Miss bisa tulis gini, 120 ditambah Y lagi. Nah, maka 2Y sama dengan 180 dikurangin 120. Y-nya adalah 60 dibagi 2. Y-nya 30. Gitu. Nah, lalu Z-nya berapa ya? Udah, Z-nya kan sama dengan Y, sama dengan 30 derajat. Nah, kalau ini tanpa menggunakan konsep sudut pusat, sudut keliling. Nah, tapi kita bisa gunakan sudut pusat, sudut keliling. Gimana caranya? X itu kan sudut keliling, ya. Miss tunjukkan lagi, coba dilihat. X itu sudut keliling yang menghadap busur ini. Nah, sudut pusat yang menghadap busur ini yang mana? Oh, yang 120. Maka kita bisa tentukan X itu adalah setengah dikali 120 derajat. Sama dengan 60 derajat. Sama ya. Lalu, kalau kita lihat Z. Sekarang kita lihat Z. Z itu menghadap busur yang sini. Nah, sudut pusat yang menghadap busur sini yang mana? Oh, yang 60 derajat. Maka kita bisa cari bahwa Z itu adalah setengah dari sudut pusatnya yang 60. Sama dengan 30 derajat. Sama ya? Nah, jadi mau pakai cara apa aja? Bebas. Nah, karena kita sudah belajar sudut pusat, sudut keliling, enakan pakai konsep sudut pusat dan sudut keliling. Mudah kok ini ya. Kita lanjutkan. Nah, ini titik O, titik pusat lingkaran. ACO-nya 40, BCO-nya 20. Tentukan besar AOC. Terus AOB. Terus COD. Nah, pelan-pelan ya. Simak baik-baik nih. Pertama yang ditanya AOC yang sini nih. AOC dapat dari mana ya? Nah, pertama kita tahu ini bahwa 20 derajat ini kan sudut C ini ya. Sudut apa tadi namanya? BCO. Nah, karena ini jari-jari OC, OB jari-jari, berarti kita bisa dapatkan sudut apa tuh namanya? CBO ya. Sudut CBO itu besarnya sama kayak sudut BCO, yaitu 20 derajat. Sehingga sudut kita mau cari sudut apa lagi? Yang diketahui dulu aja. Sudut AOC. Nah, sudut AOC lagi. Sudut CAO. Sudut CAO itu kan sama kayak sudut yang 40 derajat itu namanya sudut ACO. Kenapa sama-sama? Jari-jari 40 derajat juga. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk menentukan sudut yang lain nantinya ya. Nah, pertama kita bisa dapat sudut AOC. Sudut AOC itu kan kalau kita lihat dari segitiga AOC ya, maka sudut AOC itu adalah 180 derajat dikurangi sudut. Nah, yang kita tadi udah hitung, sudut CAO ditambah sudut ACO. Nah, gitu. Berarti 180 dikurangi 40 tambah 40. Maka sudut AOC-nya 100 derajat. Nah, dapat nih sudut AOC. Mas kotakin. Selanjutnya sudut AOB. Nah, sudut AOB itu menghadap busur menghadap busur ini AB. Nah, sudut kelilingnya ada nggak yang menghadap busur AB? Ada, sudut ACB. Nah, kita tulis ya. Sudut AOB itu berarti karena AOB sudut pusat berarti 2 kalinya sudut ACB. Sudut ACB itu adalah gabungan dari ACO sama OCB. Berarti 2 dikali
40 tambah 20. Sama dengan 2 kali 60, 120 derajat. Nah, udah dapat sudut AOB. Takin. Satu lagi minta apa? Sudut COD. Sudut COD berarti berapa nih? Nah, kita cari. Sudut COD, mana tadi ini? Nah, COD ini garis lurus bukan nih? Karena O-nya titik pusat lingkaran, berarti CO kan jari-jari. OD juga jari-jari. Berarti garis CD, nah ditulis deh ya. CO itu kan sama dengan jari-jari. Nah, COD juga. Nah, berarti kita CD itu adalah diameter. Maka sudut COD ya diameter itu kan garis lurus sama dengan 180 derajat. Oke, gitu ya. Mudah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini AOB-nya 80 derajat, tentukan ADB. Nah, ADB dulu nih. ADB itu sudut keliling. Ya udah, sudut ADB berarti setengahnya dikali sudut AOB. Berarti karena busurnya sama ya, menghadap busur yang sama. Maka sudut ADB sama dengan setengah kali 80, 40 derajat. Dapat. Tuh. Lalu sudut ACB. ACB kalau kita lihat dia menghadap busur apa nih? Nah, tadi ADB kan menghadap busur AB. ACB juga menghadap busur AB juga. Nah, berarti sama ya. Sehingga sudut ACB itu sama dengan sudut ADB menghadap busur yang sama. Busurnya sama. Tulis di sini. Berarti sudut ACB-nya juga sama dengan 8. ACB sama dengan ADB-nya berapa tadi? 40 derajat. Dah. Satu lagi sudut BOC. Nah, kalau kita lihat sudut BOC ini kan diameter nih ya. BOC ini berarti pelurusnya dari AOB. Nah, kita tulis. Maka sudut BOC itu adalah 180 derajat dikurangi sudut AOB. Berarti 180 dikurangi 80. Sudut BOC-nya adalah 100 derajat. Nah, gampang ya? Oke, itu sudut pusat keliling. Satu lagi deh soal ya. Ini soal yang terakhir nih. AB-nya diameter. Lalu besar sudut ABD-nya 20. AED-nya 46. Tentukan BEC. Nah, kalau kita lihat nih, coba perhatikan Miss kasih pointer nih. BEC ini. BEC itu berarti bertolak belakang sama AED ya. Nah, berarti besarnya gimana kalau bertolak belakang? Besarnya sama, maka sudut BEC itu sama dengan sudut AED. Karena, kok AD jadinya? AED. Nah, sama dengan sudut AED karena bertolak belakang. Nah, kalau bertolak belakang, besarnya sama, maka BEC itu sama dengan AED sama dengan 46 derajat. Dapat. BC 46 derajat. Lalu yang ditanya kemudian sudut BAC. Nah, sudut BAC itu yang ini nih. Kita tahu ABD besarnya 20. Di sini kita udah tahu. Nah, kita cari dulu ini. Sudut ini nih. Sudut apa namanya tuh? Sudut AEB. Ya. Karena sudut untuk mencari sudut BAC, sudut BAC itu adalah 180 derajat dikurangi sudut AEB, karena satu segitiga ya, AEB ditambah sudut ABD. Nah, 180 derajat dikurangi sudut AEB itu berpelurus sama sudut AED, berarti dikurangi
180 dikurangin 46 ya. Ditambah ABD-nya tadi 20 derajat. Berarti sama dengan 180 dikurangi 180 kurang 46, 134 tambah 20. Berarti 180 dikurangi 154 ya. Nah, dihapus. 134 ditambah 20 154. Maka sudut BAC-nya adalah 26. Nah, dihapus dulu. 180 dikurang 54 adalah 26 derajat. Oke, gitu ya. Jadi yang ini kita nggak pakai konsep pusat keliling, cuman diingat lagi materi sudut ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya, contoh latihan soalnya mudah-mudahan bisa berguna buat kalian nanti mengerjakan soal-soal atau nanti mau ulangan ya. Seperti biasa kalau misalkan ada yang kurang paham boleh diputar ulang videonya atau langsung tanya aja Miss, komen di video ini ya. Kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.